Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Talk. Mari kita lanjutkan perbincangannya bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi digital. Nah, si berkreasi ini kan sudah berjalan selama 1 bulan. Tahun. Maksud kami 1 tahun. Apa saja hasilnya? Sudah sejauh mana sebenarnya masyarakat sekarang lebih pintar dalam menyikapi medsos ataupun konten-konten negatif di sosial media maupun di internet? Sebetulnya ada pepatah, kita jangan memberikan nelayan itu ikan, tetapi alat pancing yang baik. Sebetulnya esensi itu yang sebetulnya mungkin kami dari Siberkreasi itu menggunakan untuk gerakan literasi digital ini. Jadi kita mencoba tidak hanya membangun budaya berpikir kritis dan fact checking gitu ya terhadap generasi muda, tapi bagaimana menggunakan perangkat sosial media ini tidak hanya menggunakan teknologinya, tetapi lebih kepada aspek kognitif dan emotional skills, gitu. Sebetulnya hal-hal itu yang kita coba bangun dengan tidak mengatakan tidak. Jadi kita bukan say no, tapi kita mengajak, menginspirasi, menggerakkan untuk yuk kita banjiri sosial media ini dengan sesuatu yang positif, dengan kata-kata positif, dengan produksi-produksi dan konten-konten yang positif. Jadi hoax itu sebenarnya tidak bisa dikendalikan begitu Pak Eri? Hoax itu bisa dikendalikan kalau saya pikir ya, karena ada yang membuatnya kok. Dan itu terpicu atas sesuatu. Betul. Jadi untuk memproduksi sebuah hoax itu perlu adanya audien, yaitu jejaring, audien yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian harus punya kontennya, mau dibuat seperti apa. Kemudian harus punya alat produksinya, harus punya akun palsunya, harus punya ikut media yang mana. Nah, 3 hal ini yang benar-benar cantik dimainkan, memanfaatkan ketidaktahuan atau kekurangtahuan masyarakat tentang pemanfaatan internet atau informasi yang baik. Ini yang bahaya. Nah, untuk meningkatkan literasi digital itu bagaimana kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk menangkal hoax-hoax yang beredar? Ya, itulah kami bentuk di Siberkreasi. Saya misalnya, saya dari... Apa yang diajarkan? Ada materi utama di kami. Satu, misalnya kita mengajar tentang bagaimana proteksi. Apa sih proteksi? Proteksi bagaimana perlindungan data pribadi seperti apa. Kemudian kita juga lihat pemenuhan hak. Bagaimana kamu berhak di internet. Etika berinternet seperti apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh dikerjakan. Kemudian pemberdayaan seperti apa, UKM. Ada hal-hal positif loh di internet. Tidak hanya membaca hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat untuk kehidupan kita hari-hari. Karena tujuan utama kami kalau di Relawan TK menciptakan masyarakat mandiri yang cerdas, kreatif dan produktif dengan internet. Sehingga bisa membawa masyarakat ini bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan dirinya sendiri, minimal seperti itu. Nah, jadi yang menjadi sasaran ini adalah anak-anak muda, gitu. Karena memang secara otomatis ya, karena pengguna internet terbesar secara data itu kan generasi muda, usia 13 sampai 34 ya Pak ya, kalau nggak salah di data seperti itu. Jadi mau tidak mau hoax ini artinya apapun kepentingannya itu menyasar terutama anak-anak muda. Tetapi tidak hanya anak muda, tetapi sebetulnya di sini anak perempuan, cyberbullying, radikalisme online itu kan semua juga sudah menjadi fenomena yang begitu tajam ya di dunia maya ini, dan saya pikir itu juga menjadi concern kita, bagaimana kita mengelola konten-konten negatif, bagaimana kita menghindari tidak menjadi orang yang gampang mudah percaya saja dan sembarang mengunduh tanpa budaya fact checking itu langsung menyebarkan tanpa kita tahu bahwa ini benar nggak sih beritanya. Jadi apa hal yang pertama? Salah satunya School of Influencer itu salah satu kegiatan. Jadi materi yang paling efektif tuh apa gitu yang diajarkan selama ini yang memang paling efektif gitu dalam menyikapi hoax yang ada di internet atau di media sosial? Sebetulnya kalau kita, karena ini sebuah gerakan, kita mencoba menggerakkan seluas-luasnya seluruh komunitas, khususnya konten kreator dan seniman dan pengguna digital aktif ini untuk sama-sama mengajak teman-temannya ini berbudaya positif dalam menggunakan internet, beretika dalam menggunakan internet. Sehingga teman-teman ini mau tidak mau terinspirasi. Mereka akan malu sendiri nanti ketika mereka memproduksi konten yang negatif seperti itu. Sementara kalau dari sisi aspek legalnya kan kita udah punya undang-undang ITE yang memproteksi. Baik, kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.